udah mulai suku bunga udah mulai turun nih, kira-kira sektor apa sih yang paling diincar langsung gitu? Properti. Properti ya, seperti yang kita pernah bahas kemarin nih. Oke, kita Iya. kalau properti Dan aku lihatnya properti ini belum terlalu jalan ya. Kemarin kan sempat jalan, habis itu turun lagi kan, gara-gara ada beberapa concern kan. Katanya penjualannya belum terlalu beres, marketing sales nggak terlalu tinggi, demand belum jalan. Ada konten-konten kayak gitu kemarin. Dan memang kita harus, ini ya, market itu harus yakin bunga turun dan perbedaan antara nyewa dan beli itu udah favorable lagi buat beli, kita bisa bullish lagi di properti. Itu kondisi. Dan itu hanya akan terjadi kalau bunga itu turun. Karena itu kita harus tunggu dulu. Oke, karena itu korelasinya dekat sekali ya. Iya, benar. Penurunan bunga dengan bunga KPR dengan demand-nya itu langsung efek ya, Pak Farul. Iya. Oke, nah selain properti, gimana nih? Ada tadi Pak Farul juga sempat mention soal Astra ya. Berarti kalau kita lihat kan kalau dari sektor otomotif ini, Auto aku suka, auto masih jalan. Itu ceritanya lebih kita agak-agak kita structural bull on auto sekarang. Kondisinya sudah berubah. Oke, structure bull on auto ya. Jadi Pak Farul melihat penguatan demand untuk auto ini kan cukup kuat ya. Bahkan per Mei ini. Ya, walaupun ada di beberapa kasus kayak bulan puasa kemarin turun gara-gara jumlah hari kerjanya yang nggak terlalu banyak, cuman overall kita masih suka. Oke, tapi untuk bulan Mei ini kemarin dari data auto sales-nya udah meningkat lumayan kencang lagi ya. Oh iya benar-benar, dan itu not fully priced. Iya. Pada dasarnya itu sekarang permasalahan di sektor otomotif itu adalah setelah segala disrupsi yang terjadi beberapa tahun terakhir, orang mau lihat lagi nih. Apa namanya, kita mau lihat lagi nih, apakah prospek dari sektor otomotif ini beneran masih oke, dan apakah Astra masih bisa jadi proxy. So far, jawabannya kita lihat masih bisa jadi proxy, dan masih akan outperform. Itu yang kita lihat. Karena kita kembali lihat ya, Astra sekarang penyumbang bisnis terbesarnya dari balik ke otomotifnya ya, Pak Farul. Pak Farul, ini ada yang nanya nih, auto sebagai emiten atau sebagai sektor? Nanti kiranya kita ngomongnya sektor aja, Pak. Nanti ada sesinya ya bersama Ibu Tere bahas emitennya, Ibu ya. Oke, kita ajakin analisnya langsung nih ya, analisnya langsung, iya benar-benar. Cuma kalau kita dari sektornya, aku udah suka otomotif. Kalau mau spesifiknya auto, ada ceritanya. Nanti bisa kita bahas sama Bapak Willy dan analis lainnya ya. Sesi berikutnya ya, mungkin kita bahas sektor ini cukup menarik nih. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong auto, beberapa hari ini turunannya auto ini juga menguat nih Pak Farul. Pak Farul notice nggak nih kayak pasti juga notice nih kayak multi finance, terus ada dari benar. Multi finance-nya juga terkait sama auto kan? Ya benar, benar. Oke, nah kalau Pak Farul lihatnya, apakah ini masih jadi sektor yang, ini masih baru mulai-mulainya doang nih, masih panjang nih. Permasalahan aku sama sektor multi finance, ya beberapa udah ada yang liquid ya. Ya udah oke lah sama multi finance, aku lihat masih bisa jalan. Iya, apalagi multi finance yang beberapa hari ini kencang banget itu yang valuasinya murah banget itu ya. Iya murah banget, benar sekali. Itu ada beberapa itu. Nah kalau kita lihat itu begini, kalau nyari multi finance itu, permasalahan multi finance itu banyak barangnya itu nggak liquid. Jadi kalau barangnya itu banyak yang nggak liquid, kita harus pastiin EPS-nya terbang. Itu kan yang kecil, itu kan yang EPS-nya terbang ya, naiknya bisa banyak sekali itu Mbak Tere. Nah ini ada yang nanya, kalau tech gimana? Ada yang nanya nih, kalau tech gimana? Kalau tech di Indonesia itu bukan AI Pak. Tech yang lagi happening itu yang AI. AI nggak ada AI, ya no money no honey lah kalau nggak ada AI, itu kondisinya. Sekarang itu yang lagi booming itu yang AI related. Oke, jadi kalau yang tech yang berhubungan dengan AI ya, kalau misalnya yang bukan berhubungan dengan AI, misalnya dia di digital bank, kita lihat berapa seminggu terakhir ini digital bank juga, meskipun kita lihat di berita kayaknya nggak ada apa-apa nih, tapi kayaknya satu persatu nih berterbangan. Nah, Pak Farul lihatnya gimana? Kalau aku nggak suka. Kalau aku justru ini naik lagi. Kalau sempat punya time to sell, it's just a trade. Berat digital bank itu sekarang. Aku lihat di kondisi.
digital bank. Soalnya emang belum ada katalis yang strong ya untuk mendukung dari top Eh, down-nya. Top down-nya enggak, bottom up-nya juga gimana ya? Ini kondisinya udah beda lah, itu kondisinya. Mereka harus bisa buktiin mereka bisa grow their own franchise dan compete sama bank besar. Yang kejadiannya sekarang adalah yang menjuarai digital itu adalah orang-orang yang ya apa namanya adalah mereka yang berasal dari bank besar, itu kondisinya. Oke. Yang dari bank besar, karena sebenarnya bank besar itu mereka juga sudah masuk ke digital ya. Benar. Udah jauh lebih sistemnya udah jauh lebih terintegrasi gitu ya. Oke nih. Oke. Ada yang nanya juga nih view-nya tentang sektor rokok. Rokok termasuk consumer juga ya. Pak Farul kira-kira ada view nggak misalnya untuk Aku lihatnya kalau mau beli rokok beli yang second tier player ya, kayaknya yang big player udah selesai deh ceritanya. Rokok yang second tier player itu boleh. second tier seperti yang udah all time high terus ya ini ya. Oh iya benar. Ya masih bisa naikin harga. Kalau rokok mewah kan udah mahal harganya. Oke. Nah, kalau Pak Farul ini kan kita udah mau memasuki second half nih ya. Kalau Pak Farul sendiri ada nggak perubahan kayak dari strateginya Pak Farul nih untuk manage portfolionya atau dalam trading? Nah, Enggak, aku stay mau pegang obligasi sampai September. Walaupun sekarang ini bukan harganya masuk ya. Kalau mau masuk ke obligasi tunggu turunan dikit. Ini udah agak overstretch ya. Jadi mungkin ya 10 tahunnya balik dulu ke 6,4%, nambah dulu lah 20 basis, 20 basis dari hari ini, aku baru comfortable. Tapi di sisi lain ya, kalau aku lihatnya abis banyak cuan di obligasi, kita udah harus mulai pelan-pelan switching saham. Ini harusnya kita mulai dari bulan Juni. Kita harus mulai cek-cek, ini ya kalau kayak gede itu udah ketemuan tuh Astra, terus beberapa small cap itu yang bisa naiknya banyak, kita udah siap-siap. Kita udah harus get ready for another rally in Indonesia stock market. Oke, jadi yang whole obligasi masih oke ya sampai September, tapi yang belum. Sampai September. Tapi kalau aku ngelihat kayak gini 6,2%, habis ini ke 6% atau paling jauh ke 5,8% yield, gainnya berapa nambahnya? Aku sih ngeliat tiap naik sih, aku udah mulai kurangin sekarang nih tiap naik obligasi. Oke, jadi udah mulai kurangin posisi ya, udah siap-siap ambil posisi membidik ya. Terakhir kali kita bahas ya. Bidik, benar, belum bidik. Nih Juni ini masih bidik nih, kan masih dikasih ini kan masih dikasih longgar kan belum dikasih naik, ini kesempatan. Oke. Nah, ini waktunya kalau orang bilang itu apa namanya rakus lah ketika orang lain takutlah ketika orang rakus. Nah ini nih kondisinya ketika orang lain takut, ini waktunya untuk rakus. Aku lebih lihatnya kayak gitu. Ketika semua orang masih ngomongin the Fed masih naik 2 kali lagi. Powell mau jauh warning the market, nggak mau, orang-orang pada bullish. Aku lihat itulah waktunya justrunya yang tepat untuk kita bullish. Kenapa? Andrew Carnegie pernah bilang, tahu Andrew Carnegie kan? Itu pendiri US Steel, salah satu orang paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini, orang kaya Amerika Serikat dulu. Dia dulu raja besi. Dia punya sebuah quotes yang menarik. As I grow older, I never watch what people say, but I only focus on what they are doing. Oke? Jangan terlalu memperhatikan apa yang orang katain. Yang harus lu perhatikan adalah dia ngapain. The Fed bilang ya, ini ke The Fed nih. The Fed bilang ya, masih akan ada 2 kali lagi naikin tingkat suku bunga, right? Tapi faktanya bulan Juni dia udah stop. Itu faktanya loh, yang dilakukan bulan Juni stop, lo nggak naik lagi. Walaupun dia bilang masih mau naik lebih tinggi lagi. Kalau aku sih udah ngelihat kayak gini, ini ada sesuatu yang nggak inline nih. Jadi kita harus pegang yang mana? Perbuatan apa perkataan? Nah, sama kayak Tere gitu misalnya kalau lagi dideketin sama laki-laki, kayak gitu juga. Lu mesti lihat inline nggak nih? Perkataan dan perbuatan. Itu dia. Katanya mau ngajakin lu jalan, tapi nggak jadi-jadi. Jangan sampai NATO ya, no action talk only. Nah, no action talk only. Jadinya
Kalau aku prinsipnya gini, kalau ada kejadian itu ya, ada disconnection antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, kita fokus akan apa yang dilakukan. Dan yang terjadinya itu kemarin itu adalah The Fed tidak menaikkan tingkat suku bunga, walaupun katanya mau naik lagi. Yang aku pegang, dia Juni udah nggak naik lagi. That's it. Walaupun dia bilang, oh iya ntar gue mau gini. Ah, enggak itu. Oke, itu karena dia ada harus manage expectation ya. Jadi kita Ya, harus manage expectation. Mirip kalau kayak kita misalnya ada kondisi in trouble, misalnya rumah kita ada masalah waktu kita kecil, orang tua kan pasti bilang, ah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, mirip kayak gitu. Ini sampai di kondisi sebaliknya, kondisi nggak apa, tapi bilang, kamu mesti hati-hati ya, jangan sampai nanti tabrakan, jangan sampai nanti tidak disiplin, jangan sampai nanti gini-gini. Padahal kondisi udah aman sebenarnya. That's it. Nah, di sini kita sebagai investor harus lihat. Karena itu aku harus fokus pada apa yang Carnegie tadi bilang. Iya. Jadi semakin kita tua, kita harus cerdas. Nah itu dia, semakin kaya tua, saya tidak lagi berfokus pada apa yang orang katakan. Tapi saya fokus pada perbuatan apa yang dia lakukan. Dan perbuatan yang dia lakukan adalah tidak menaikkan suku bunga di bulan Juni. Nah, kira-kira itu aja quote saya hari ini. Jangan fokus pada apa yang orang itu bilang. Kalau ada disconnection ya, fokuslah pada apa yang dia lakukan. Kira-kira kayak gitu. Kalau The Fed nggak naikin bunga, aku bilang ya, ini nggak naikin, ini stop. Aku lebih lihat itu. Kalaupun naikin nggak sampai 2 kali. Ini hanya nakut-nakutin aja. Tapi memang tujuannya dalam jangka pendek adalah pasar stop. Jangan terlalu bullish dulu. Supaya target inflasinya beneran tercapai. Bottom line-nya apa? Bulan ini masih tetap bulan berburu. Musim berburu saham bagus. Nah, sahamnya artinya apa? Nanti bertemulah dengan para equity analis kita. Satu hal yang bisa saya bilang, untuk Indonesia saat ini, the worst is almost over. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi ya. Apa namanya? Gejolak-gejolak yang material dalam beberapa bulan ke depan. Wah, mantap banget nih quotes dari Pak Farul. I'm sure kita semua juga relate ya, apalagi dalam trading itu kita juga berusaha banget nih pakai jurus budak, jangan terlalu dengar noise. Iya, nah bener. Siapa? Nah bener, sekali lagi itu milik trading. Kalau kayak trading itu kan trade what you see, not trade what you hear, right? Yes, itu kejadian juga sama The Fed. Apply it to The Fed. Ketika kalau ada disconnection. Don't trade what you hear, trade what you see. What you see, they do not increase the benchmark rate. Itu yang kelihatan. Iya, setuju. Nah, mumpung lagi rame nih, teman-teman, tadi Pak Farul bilang kita bisa diskusi bareng tim kita. Ini yang ada di pin, ini ada link untuk komunitas kita. Jadi untuk teman-teman yang udah jadi nasabah atau akan menjadi calon nasabah, boleh banget nih langsung klik saja. Nanti ada panduan, nanti akan kita invite ya Pak Farul. Nanti di grup Telegram komunitas kita akan lumayan aktif ya beberapa hari ini ya. Kita bahas tentang seputar market dan insight-insight dari Pak Farul langsung juga ada, sama dari analis-analis kita lainnya. Oke. Wah, Oke, mungkin sebelum akhiri ada pertanyaan terakhir ya Pak Farul ya, sebelum closing statement nanti kita tutup. Ini pertanyaan menarik nih. Besok ada FTSE rebalancing nih. How's the prediction? Pak Farul ada komen nggak tentang ini? Oke, maaf, on this case aku tidak terlalu merhatiin. Mungkin nanti ada analis lain yang bisa bahas ya. On FTSE aku nggak terlalu liatin sekarang. MSCI ya, aku terakhir kemarin liatin. Oke. Nah, Pak Farul mungkin terakhir nih, saham media gimana Pak Farul untuk sektor media? Sektor media sebenarnya kalau secara fundamental belum terlalu pulih ya. Kalau kita lihat angka-angkanya pada dasarnya. Aku juga belum terlalu dengar apakah akan ada aksi korporasi baru. Kalau aku belum lihat suatu hal yang terlalu menarik ya so far. Iya. Jadi emang kita melihatnya dari fundamentalnya ya, harus ada perbaikan. Iya benar. Walaupun kalau udah dibilang murah, udah murah. Sudah murah ini, benar. Sudah murah, tapi murah for a reason. Aku belum lihat hal yang bisa bikin di rating banyak.
Oke, sip, sip. Oke, Pak Farul, mungkin udah nggak berasa, udah mau jam 9. Mungkin ada pesan terakhir nih buat teman-teman, closing statement dari Pak Farul, biar teman-teman Nah, tetap kalau statement semangat. dari saya ingetin lagi aja bahwa sekali lagi ya, on anything, tread what you see, not tread what you hear. Bahaya banget. Sekalipun itu Yep. datang dari statement itu datang dari pembesar, regulator dan lain-lain, kita yang paling harus kita fokuskan, paling utama itu adalah apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Itu penting sekali Oke. dalam trading. Oke, jadi penting banget ya kita semua jadi investor dan trader yang cerdas. Kita nggak cuma Cerdas, harus cerdas. When people say something, kita harus tahu sebagai trader itu kita harus tahu what they are up to. Itu dari awal. Ketika orang tua marahin kamu, kamu mesti paham why. Jadi kamu nggak salah reaksi gitu, mirip kayak gitu. Because in most of time, seringkali meaning yang sebenar-benarnya meaning yang core to the core itu tuh tersirat. Sangat jarang sekali tersurat biasanya. Oke, iya, setuju. Wah, keren banget hari ini Pak Farul. Insight-insightnya dan penyemangatnya. Oke deh, kalau gitu semoga sesi hari ini sedikit memberikan gambaran ya ke depannya apa yang harus kita perhatikan. Kira-kira The Fed, BI ini akan harus seperti apa agar market kita bisa rally, dan kita harus persiapan dong tentunya ya untuk persiapan kita bisa menikmati rally yang akan kalau terjadi nantinya ya. Oke deh Pak Farul, thank you ya untuk malam hari